Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Asasifah yang Allah berkati, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kami dari perwakilan kepengurusan Masjid Al-Hijrah, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hijrah akan menyampaikan beberapa maklumat, yaitu pada tanggal 22 Desember 2023. Pertama, mengenai laporan keuangan, kami umumkan bahwa sampai pada hari ini jumlah Rp259.180.000. Pemasukan kotak amal pada tanggal 15 Desember 2023 berjumlah Rp4.948.000. Total penerimaan berjumlah Rp257.128.000. Adapun untuk pengeluaran berjumlah Rp1.500.000, dengan total saldo pada hari ini berjumlah Rp255.628.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas atas segala kebaikannya. Insya Allah untuk petugas khotib dan imam pada Jumat ini, yaitu Bapak Kiai Haji Kamil Hasan, alhamdulillah beliau sudah hadir di Masjid Al-Hijrah. Dan untuk petugas kami tugaskan kepada Bapak Beliau Sendiri. Dan tentunya kami tidak bosan-bosan untuk menghimbau kepada jemaah supaya merapihkan diri saf-safnya, sawu sufufakum, ini taswiyah sufi minta misalnya fokus kesempurnaan sholat berjamaah dalam meluruskan sholat, meluruskan saf, dan yang melaksanakan sholat sunnah atau masjid kami persilahkan. Waktu sholat sunnah pada hari yaitu pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang memegang handphone untuk di silent terlebih dahulu ketika khotib sedang berkhutbah, karena kalau kita tidak mengikuti syarat sah Jumat, maka batal sah Jumat kita. Maka dari itu mohon untuk dimatikan dulu handphonenya. Demikianlah pengumuman dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يا رسول الله. يا رسول الله. يا على الفلاح. يا الفلاح. الله أكبر. لا. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.
Apa yang kita yang ibadah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali yang dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Melalui mimbar yang mulia ini kita lebih berpesan khususnya bagi pribadi-pribadi dan hadirin ulama. Kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Judul khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah nikmatnya kedamaian. Para muslimin sedang satu pribadi yang berbahagia. Ada salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam ketika jumlah umat Islam sekitar 5 atau 6 orang saja. Dia seorang budak. Ketika tuannya mengetahui tentang keislamannya, maka tuannya menyiksa Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Dia dipakaikan baju besi dan kemudian dijemur di terik padang pasir. Ketika sore hari, maka dibukalah baju besi tersebut. Maka kulit-kulitnya terkelupas menempel di baju besi yang dikenakannya. Ia hidup sampai masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan meninggal di usia 37 tahun. Di masa Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar meminta kepada Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu agar ia menceritakan bagaimana awal-awal keislamannya. Khabbab bin Al-Arad kemudian bercerita, pernah satu ketika saya diminta oleh Tuhan saya untuk merayap di atas bara yang menyala. Sampai kemudian bara tersebut mati disebabkan karena nanah dan darah yang keluar dari tubuh saya. Saudara Umar meminta kepada Khabbab bin Al-Arad, coba kau buka bajumu wahai Khabbab. Khabbab membuka bajunya dan kemudian dilihatlah kungging kepada Khabbab. Sampai kemudian Umar berkata, saya tidak pernah melihat kungging yang lebih berkah daripada punggungnya Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia. Begitulah keadaan kaum muslimin pada awal-awal keislaman. Untuk mempertahankan akidah, mereka seringkali mendapatkan ujian rintangan, bahkan serangan dari berbagai pihak yang dilakukan oleh orang-orang kafir agar mereka keluar dari akidah Islam yang telah mereka anut. Khabbab bin Al-Arad bukanlah satu sahabat saja. Masih banyak cerita-cerita yang lain berkenaan dengan sahabat yang mengalami penderitaan ketika awal-awal keislaman. Yang sering kita dengar adalah kisah Bilal bin Rabah yang ditindih dengan batu yang besar oleh tuannya. Sambil kemudian dianya berkata, ahad, ahad, ahad. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat ketika Bilal bin Rabah sedang disiksa, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat apa-apa.
Nabi hanya berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, bersabarlah. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Baru ketika Abu Bakar Siddiq mengeluarkan hartanya untuk menebus Bilal bin Rabah, untuk dibebaskan daripada tuannya. Kata ulama, kalau seandainya sekarang diemaskan maka berjumlah kurang lebih 4 kilogram emas. Dana yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dan kalau seandainya sekarang kita tanya kepada Antam, harga emas per gramnya adalah 1 juta rupiah. Bapak-bapak tinggal kalikan saja berapa uang cash yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu untuk membebaskan Bilal bin Rabah daripada siksaan tuannya. Hadirin, sekarang kita dalam keadaan nikmat, kita dalam keadaan aman, kita berada dalam keadaan damai. Kita bisa memeluk agama Islam dan kemudian beribadah kapan saja kita mau. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kita, tidak ada yang bisa merintangi kita. Dengan nikmat dan aman serta nyamannya kita bisa beribadah pada siang hari ini, hadirin. Ini adalah satu anugerah, satu karunia, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dan harus kita syukuri. Bagaimana keadaan kita kalau seandainya, hadirin, kita berada pada awal-awal keislaman? Ibunya Amr bin Yasir ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal pada awal-awal keislaman, dan dia adalah wanita pertama yang mati dalam sejarah Islam karena mempertahankan akidah. Kalau sekarang akidah kita diatur, bahkan pemerintah mengeluarkan satu undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita berusaha untuk lebih meningkatkan mutu-mutu dan nilai-nilai ibadah kita. Dalam kondisi yang begitu aman, nyaman dan damainya kita sekarang ini seringkali membuat kita lalai. Saudara-saudara kita sekarang di Palestina, mereka sedang dihujani dengan berbagai macam peluru. Mereka berada dalam keadaan yang sangat tidak kondusif. Tapi mereka tetap harus menjalankan perintah agama. Ketika waktu datangnya salat, mereka harus salat. Kalau seandainya datangnya bulan suci Ramadan, mereka juga harus berpuasa dengan kondisi dan keadaan yang seperti itu. Tapi hadirin, sudah berpuluh-puluh tahun mereka mengalami kondisi yang tidak aman dan nyaman. Tapi hebatnya mereka bisa mengeluarkan orang-orang, anak-anak yang hafal Al-Quran. Anak-anak yang kalau seandainya ditanya, mereka dengan lantang bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan akidah. Padahal hadirin, mereka menghafal Al-Quran di atas benturan mortir yang lalang di atas mereka. Mereka tidak seaman dan senyaman kita. Tapi hadirin, dalam keadaan aman dan nyaman seringkali kita sekarang ini lupa diri. Kita merasa senang dengan keadaan kita, dan kemudian kesenangan ini kita lampiaskan untuk menuruti hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang salat Jumat yang berbahagia. Keamanan dan kenyamanan yang kita rasakan sekarang ini, apabila tidak kita syukuri, na'udzubillah min zalik, jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kalian.
Wala in kafartum, tapi kalau seandainya kalian ingkar dengan nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah bagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin, kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu sangat nikmat dan lezatnya di atas meja makan, berbagai macam menu yang mahal-mahal dan lezat dihidangkan di tengah kita. Pada saat kita mau makan, maka kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala timpakan gempa kepada kita. Apakah kita bisa merasakan kenikmatan makanan tadi yang telah ada di hadapan kita? Kita bisa merasakan nikmatnya makan makanan yang lezat karena disebabkan keadaan yang begitu aman dan nyaman, sehingga kita bisa merasakan begitu nikmatnya hidangan yang ada di hadapan kita. Kita santap, tapi kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan dibenturkan dengan berbagai macam perbedaan pilihan warna di antara kita. Satu keluarga boleh jadi hadirin pakaian kita berbeda. Ada tetangga yang lebih senang mengenakan warna merah. Ada tetangga kita yang lebih senang mengenakan pakaian warna kuning. Tapi tidak sedikit di antara mereka ada juga yang mengenakan pakaian warna biru, putih, dan lain sebagainya. Hadirin, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah karena perbedaan warna pakaian itu akan membuat kita menghancurkan persaudaraan dan persatuan yang telah kita bina selama ini? Perbedaan di antara kita ada satu keniscayaan. Bukan hanya bagi manusia yang sudah berada di akhir zaman. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat pun pernah terjadi. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini. Hadirin, kita adalah rakyat dan mereka adalah pemimpin kita. Kalau seandainya kita menjadi rakyat, maka jadilah rakyat yang baik. Perbedaan tidak akan menghancurkan persahabatan dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang telah kita bina selama ini. Silahkan baju dan pakaian kita berbeda, tapi kita tetap adalah hamba-hamba Allah yang harus terus menjaga persaudaraan dan persatuan. Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya di antara orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin, persaudaraan inilah yang membuat kita kemudian bisa mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah beriman dan kita tingkatkan untuk itu keberimanan kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan terus turunkan keberkahan kepada kita, kepada wilayah kita, kepada negara kita, kepada bangsa kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal Qur'an amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya satu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Hadirin, Allah menyatakan dalam bentuk jama' barakat, bukan dalam bentuk tunggal. Artinya kalau seandainya satu penduduk negeri, masyarakat, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam keberkahan-keberkahan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi akan tercurah kepada mereka. Apa sih arti daripada keberkahan? Ulama mengartikan ziyadatul khair, satu kebaikan yang senantiasa bertambah dan bertambah. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Saking pentingnya berkah ini sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan doa keberkahan di berbagai macam tempat.
ketika mau makan, Nabi ajarkan kepada kita doa berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita menghadiri satu resepsi pernikahan, maka doa yang kita berikan kepada kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika. Datang waktu pagi, lagi-lagi Nabi berdoa untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi dinyatakan dengan kalimat berkah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedang salat Jumat yang berbahagia. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberkahan? Tak lain dan tak bukan adalah kita senantiasa menjaga iman kita dan kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketakwaan kita adalah bagaimana kita senantiasa menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan kemudian hadirin, kita hidup senantiasa kita jaga perdamaian, persatuan dan kesatuan yang sudah terbina selama ini, sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوة السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa inna ibadallah أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبين عن أربعة الخلفاء الراشدين سالم بن أبي بكر وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا نحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات. ربنا اغفر لنا من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم تصميت الصفوف من قامة الصلاة سواء اعتدلوا لرس رابط ولسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. نستعين من الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر والجهر وينزل كذلك ويتجنب الأشقى الذي يصل ثم لا يموت قد أفلح من زكاها واسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا خير صحيح سمع حرام. بسم الله الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية عين مصيرا حيث مصدر ليس له الله يا حي صلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الله ثاني سؤال بديل هذا يعني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم بارك لنا في اولادنا وذرياتنا ولا تضرهم بكم بطاعتك وارزقنا برهم
اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودد أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله